Salam Sang Raja. Bab 39. Sorcerer, Paladin dan Necromancer. Suara misterius dingin memberi Fei jawaban segera. Setelah menghabiskan 29.000 koin emas, ia akhirnya mengubah 2 botol ramuan penyembuhan normal dan 1 botol ramuan stamina ke dunia nyata. Hasil akhirnya membuat Fei merasa sangat asin, meskipun secara mental mempersiapkan dirinya untuk hasil seperti itu karena tingkat keberhasilan 25% dan 30%. Kerugiannya cukup signifikan. Namun, setelah dengan hati-hati mempertimbangkan tingkat keberhasilan yang buruk, dia menghibur dirinya sendiri. 2 botol ramuan penyembuhan normal dan 1 botol ramuan stamina lebih baik daripada tidak sama sekali, kurasa. Masih kurang dari 2 jam sampai dia mencapai waktu maksimum bermain game untuk hari ini. Dia memutuskan untuk keluar dari karakter barbariannya. Setelah merasakan gravitasi nol, penglihatannya kabur sesaat. Segera, pandangannya menjadi jelas dan dia kembali ke layar pemilihan karakter 3D yang diproyeksikan. Fei menemukan bahwa ada beberapa perubahan kecil. Karakter barbar mengenakan item baru yang dia dapatkan dari Tristram dan karakter itu terlihat lebih tangguh dan lebih besar daripada 6 karakter level 0 lainnya. Sepertinya layar mencerminkan semua yang terjadi di dunia Diablo. Fei juga menemukan bahwa hanya ada 1 karakter per kelas. Karena kelas barbarian dan penyihir sudah memasuki dunia Diablo, Fei tidak dapat membuat karakter apapun di kedua kelas itu. Ini sepertinya mengungkapkan sesuatu, tetapi Fei tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya. Dia memilih karakter sorcerer dan kembali memasuki dunia Diablo. Setelah suara dengung ringan dan perasaan gravitasi nol, Fei melangkah kembali ke peta starter Rock Enchantment. Setelah beberapa pengamatan, Fei menemukan bahwa kemah ini tampak seperti alam semesta paralel dengan alam semesta tempat karakter barbarian berada. Semua plot berada pada tahap awal. Quest seperti Den of Evil, Burial Grounds dan Search for Chain masih belum selesai. Mereka semua menunggu penyihir Fei selesai. Karena semua pengalaman yang Fei miliki dalam pencarian ini ketika dia seorang barbar, Fei segera memulainya. Dia bergegas ke Akara yang baru dan menerima quest Den of Evil dan langsung menuju Bloodmoor untuk naik level karakter sorcerer. Setelah 30 menit, Fei menyelesaikan pencarian pertamanya. Dia kembali dari Bloodmoor dan menerima 1 poin keterampilan sebagai hadiah. Pada titik ini, penyihirnya sudah level 3. Sementara membunuh monster di tegalan, mereka menjatuhkan barang-barang seperti baju besi dan sarung tangan normal. Dia melengkapi semua barang yang bisa dia gunakan dan menyimpan sisanya di item slot untuk dijual nanti. Dia juga memiliki 4 poin keterampilan. Setelah beberapa pemikiran, ia menempatkan 1 poin ke skill api, baut api, 1 poin ke dalam skill petir, bolt dibebankan dan 2 poin ke skill dingin, baut es. Setelah dia melakukan itu, dia tidak kembali ke tegalan. Dia keluar dari Diablo World lagi dan masuk kembali sebagai paladin. Setelah suara dengung yang sama dan gravitasi nol, dia mendarat di Rock Enchantment lagi. Seperti yang diharapkan, itu adalah alam semesta paralel lain. Plot dan pencarian sudah kembali pada tahap awal mereka dan Akara baru lainnya telah memberinya pencarian Den of Evil. Paladin Fei bergegas ke Bloodmoor untuk menyelesaikan pencarian. Dengan pengalaman baru menyelesaikan quest sebagai sorcerer Fei, dia menyelesaikan quest ini dengan lebih cepat. Dia memusnahkan semua monster di ruang bawah tanah dalam waktu kurang dari 15 menit. Dia mengunjungi setiap tempat di Bloodmoor dan mengeksekusi 3 kebijakan kosong, mengosongkan semua monster, mengosongkan semua koin emas dan mengosongkan semua item. Dia mencapai level 3 lagi ketika dia kembali ke Rock Enchantment dan mendapatkan 4 skill point setelah dia menerima hadiahnya dari Akara. Fei membuka pohon keterampilan Paladin. Setelah pertimbangan yang cermat, ia menambahkan 2 poin ke aura ofensif, mungkin, yang meningkatkan semua kerusakan yang ditangani oleh anggota tim, dan 2 poin ke defensif aura prayer, yang menyembuhkan semua anggota tim. Setelah menyelesaikan semua hal itu, ada kurang dari 50 menit yang tersisa dalam batas waktu hariannya. Dia keluar dari dunia lagi dan beralih ke Necromancer. Rock Enchantment, alam semesta paralel lain. Necromancer Fei mendapat quest dari Akara baru lainnya dan langsung menuju Den of Evil di Bloodmoor.
Itu adalah keempat kalinya dia melakukan pencarian yang sama. Dia membunuh bos Crossfire dalam waktu kurang dari 10 menit dan kembali ke kemah. Di level 3 dan dengan poin keterampilan tambahan dari Akara, ia kembali memiliki 4 poin keterampilan. Fei menerima tongkat ketika ia dilahirkan sebagai seorang necromancer, yang memberinya poin untuk skill memanggil skill, Raise Skeleton, yang mengangkat satu kerangka dari mayat untuk bertarung. Karena itu, ia memasukkan 3 poin ke Poison Skill, Tit yang memanggil beberapa proyektil yang merusak musuh dan 1 poin ke Curse, Amplify Damage, yang meningkatkan damage yang diterima musuh. Alasan dia membagikan poin seperti itu adalah untuk menggunakannya dalam pertempuran yang akan terjadi di dunia nyata. Tentu saja, keterampilan yang paling dibutuhkan Fei adalah Poison Skill, Course Explosion, yang meledak mayat di dekatnya dan merusak semua musuh di dekatnya. Namun, setelah mempertimbangkan keberadaan gereja suci di benua Azeroth, para necromancer mungkin dianggap jahat dan dibakar hidup-hidup seperti apa yang dilakukan gereja terhadap Bitah dan penyihir selama periode abad pertengahan. Itu hanya prediksi Fei, tapi tidak pernah buruk untuk ekstra hati-hati. Dari uraian Brooke dan Angela, gereja suci di benua memiliki kekuatan dominan. Yang terbaik adalah menghindari mereka sebanyak mungkin. Beberapa keterampilan necromancer seperti Raise Skeleton terlalu jelas dan tidak bisa digunakan di dunia nyata, tapi Course Explosion cukup tersembunyi, jadi itu bisa sangat efektif selama perang. Mayat adalah hal-hal yang tidak pernah kekurangan selama perang, dan mayat-mayat itu seperti granat di mata para necromancer. Mereka memberikan banyak kerusakan dan sangat licik. Oleh karena itu, alasan mengapa Fei memilih necromancer, pekerjaan paling berbahaya di benua itu setelah mengakui keberadaan gereja suci adalah untuk keterampilan Course Explosion. Tapi ketika Fei membagikan poin skill, dia hampir pingsan ketika dia mengetahui bahwa Course Explosion mengharuskan pemainnya menjadi level 6. Fei melihat waktu itu. Ada kurang dari 30 menit dalam waktu permainan hari ini. Tidak mungkin Fei bisa naik level 3 kali dalam waktu kurang dari 30 menit, kecuali dia bisa menemukan tempat yang sempurna di mana 1 ton monster tingkat tinggi dan setan berada. Fei memikirkannya dan memutuskan untuk pergi dan membunuh Blood Raven. Tempat pemakaman di mana Blood Raven berada memiliki 1 ton monster tingkat tinggi. Mereka adalah sumber pengalaman yang hebat. Meskipun itu cukup berbahaya untuk necromancer level 3, Fei merasa dia bisa menanganinya jika dia berhati-hati karena pengalaman yang dia miliki saat bermain sebagai barbarian. Situasi yang dialami Chambord juga berbahaya, jadi Fei harus mengambil risiko. Setelah menerima pencarian dari pemimpin militer Kasia, Fei menghabiskan semua 800 koin emas yang dia miliki dan membeli barang-barang yang diperlukan yang dibutuhkan termasuk ramuan penyembuhan minor, ramuan penyembuh minor dan ramuan stamina. Itu menjadi waktu malam di dunia Diablo. Gelap di tegalan, dan Fei tidak bisa melihat apapun di kejauhan. Dia hanya bisa mendengar teriakan dan raungan para monster dan iblis. Fei menenggak sebotol ramuan stamina ketika dia meninggalkan kamp dan berlari menuju Cold Plain tempat tanah kuburan itu berada. Monster itu berteriak semakin keras ketika mereka melihat Fei di Bloodmoor. Namun, Fei tidak repot-repot untuk bertarung dengan mereka, karena ia harus menghemat waktu untuk monster berlevel lebih tinggi di tanah pemakaman. Namun, sesuatu terjadi yang Fei tidak dapat memprediksi. Monster dan iblis tampak lebih energi dan agresif di malam hari. Setelah diganggu, mereka mulai mengejar Fei tanpa henti seolah-olah mereka adalah tahanan laki-laki yang belum melihat seorang wanita lebih dari 10 tahun dan Fei adalah seorang wanita cantik tanpa busana. Segera, semua jenis monster dukun yang jatuh, rock yang rusak dan Wendigus semuanya bergabung dalam pengejaran. Bersambung.